Nggak punya duit sih, duit ada. Cuman kan lo tau dan kalau di TV kan bayarannya kan. Kenapa lu sampai nggak punya uang buat biaya istri lahiran? Karena memang waktu itu duit gua belum keluar dari TV, belum dibayar. Tabungan nggak ada? Pas-pasan waktu itu. Emang gua pikir kan on time keluarnya gitu ya di TV gitu, ternyata nggak, mundur kan. Nggak, seorang syukuran lu uang buat lahiran. Ada, cuman nggak cukup aja waktu itu. Ada tapi nggak cukup. Iya, karena kan gua ada bayar cicilan, bayar apa kan, yang nyisa cash itu ya nggak nutup gitu untuk bayar lahiran. Jadi akhirnya dibantulah sama Adul. Habis itu pas duit cair, gue bilang sama Adul, gue nanti begitu cair gue transfer ke lu langsung. Iya nggak apa-apa ya, dia bilang. Akhirnya begitu itu ya gue balikin lagi uangnya. Di sini sang wanita malah lebih memilih seseorang yang baru dikenal. Artinya adalah dalam pernikahan itu kan dia mulai dari sesuatunya dari nol sampai dengan besar. Kemudian setelah sudah pernikahan itu maju, kemudian sudah sukses, sang wanita ini malah berkhianat ya. Dan artinya adalah wanita itu boleh dikategorikan sebagai wanita yang menurut dia adalah sangat berbahaya nih ya. Wanita yang sangat berbahaya dalam pernikahan, artinya dia sendiri yang emang di sini melakukan dosa ya. Tetap di rumah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami gitu ya. Tapi gue nggak dipercaya. Jadi kalau gue nasihatin anak gue dengan tegas, anak gue ketawa. Misalkannya gue ngelawak. Gimana akhirnya? Anak gue gitu, nggak pernah takut gitu kalau gue udah marah atau tegas gitu ya. Dia paling iya abis itu dia cuek aja, dia ketawa-ketawa gitu. Lah? Iya. Nggak masuk dong di telinganya? Masuk juga sih akhirnya. Masuk? Mungkin karena dia tahu, oh ya itu karakter papanya memang kayak gitu. Tapi ya dia nanggepinnya enteng aja. Lu pernah akhirnya kayak marah nggak? Oh pernah, marah besar pernah juga. Seorang Andre marah? Dan juga sang prianya ini dililit ular, artinya adalah kalau aku lihat juga di sini hubungan mereka bertiga sesungguhnya itu sangat erat dan saling kenal ya. Dan juga sang wanita itu kenapa harus digambarkan melilit ular, karena rasanya dia wanita berbisa, dimana dia juga yang bisa atau merusak suatu persahabatan hanya karena keinginan pribadi dia ya. Dan alih-alih ingin kalau aku lihat ingin ya mendapatkan suatu jabatan tertentu, dia juga artinya berkhianat ya, mengkhianati keluarga dan juga berpaling dari berpaling dari suami kepada orang lain. Bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambarnya bagus. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Kalau aku lihat di sini didasari dari obsesi seorang istri ya untuk berkarir. Makanya ini juga menjadi polemik ya, menjadi suatu perdebatan di awal dari hubungan pernikahan ini. Dan terjadinya ketika kemarin-kemarin ini masa pemilihan pemilihan daerah ya, pilkada daerah ya, yang ada di Jakarta ya, di mana sang wanita ini ingin berkarir. Dari situlah beliau mengenal seseorang ini dan yang mensupport ya, boleh dibilang dia adalah satu tim dan support. Namun pada akhirnya semua itu pun berlanjut ke ranahnya yang memang sudah menjadi ranah yang tidak semestinya. Dan di sini sang suami di depan itu sudah sangat-sangat menandakan bahwa sebenarnya mereka saling kenal. Aku merasakan sudah kurang lebih hampir 5 tahun, tapi mencoba untuk untuk mempertahankan sampai dengan hari ini. Dan dia pikir memang tidak bisa berubah, dan memang sudah sesuatu hal yang menurut ya sang suami ini memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan sampai akhirnya ya udah, ini suatu kebodohan kalau saya harus bertahan dalam kesakitan, dan suatu kebodohan kalau saya harus menyembunyikan ini semua. Seorang A ini sangat bijaksana sekali, artinya memang kalau misalnya kita boleh mencintai, tapi mencintai itu tidak harus memiliki. Artinya di sini dia lebih dewasa dan memilih untuk mengalah demi kebahagiaan orang yang dia cintai. Luar biasa. Pengacara istri Andre Taulani janji blak-blakan apa yang mau dibuka.
Drama perceraian Andre Taulani dan istrinya Rinwartia Trigini alias Erin terus berlanjut. Pada Kamis 15 Agustus, sidang perceraian mereka kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Sayangnya, baik Andre maupun Erin absen dalam sidang ini. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Yang menarik, pengacara Erin, Daniel Huta Barat, mengeluarkan pernyataan yang bikin penasaran. Ia berjanji akan belak-belakan soal perceraian kliennya setelah majelis hakim memberikan putusan. Pasti kami undang setelah adanya putusan, jadi kalau sudah putusan menyampaikannya udah enak dan lega, ujar Daniel. Namun hingga saat ini Daniel masih menahan diri untuk tidak buka suara lebih jauh terkait perceraian ini. Alasannya, dia ingin menghormati proses sidang yang sedang berlangsung. Dari awal ini adalah sidang tertutup. Kami menghargai hak-hak privasi dari klien dan memang azasnya kerahasiaan, jelasnya. Sementara itu, alasan Erin absen di sidang juga disampaikan oleh Daniel yang menyebut Erin sedang sibuk mengurus keluarga, termasuk Andre Taulani. Kak Erin untuk saat ini harus mengurus suaminya, Pak Andre, dan anak-anak. Jadi kami sebagai kuasa mewakili saja, tambahnya. Di sisi lain, Andre Taulani sudah sempat buka suara soal perceraiannya. Mantan vokalis Stinky itu menegaskan perpisahan mereka bukan karena isu perselingkuhan atau masalah harta, seperti yang banyak dibicarakan netizen. Komedian ini menyebut adanya perbedaan prinsip dan pandangan yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, menjadi alasan utama perceraian dengan Erin. Pasangan yang menikah dan pada Desember 2005 telah menjalani rumah tangga selama hampir 19 tahun dan dikaruniai 3 anak. Namun perbedaan yang tak kunjung menemukan solusi membuat Andre akhirnya mengajukan gugatan cerai pada 4 April 2024.